takhfiful imam, hendaknya imam meringankan sholat. Jadi anjuran bagi imam pada saat sholat itu meringankan sholat. Yustahabbu lil imam ayyutila fi sholah, dianjurkan bagi imam untuk memperpanjang sholat di dalam rakaat yang pertama. Idza kana yarju, jika dia mengharap ayudrikaha man takhallafa minal jamaah, jika mengharap orang yang terlambat untuk bisa mendapatkan rakaat. Jadi silahkan kalau masih mendengar suara air bagi imam itu boleh sholatnya dipanjangkan. Masih mendengar suara langkah kaki, sholatnya dipanjangkan. Karena yang imam ini hafalan Qur'annya banyak, Ustadz Zaki misalnya baca surat Al-Baqarah, sedianya mau baca 5 ayat, tetapi masih mendengar suara wudu, ditambahlah jadi 7 ayat. Walahum adzabun adzim, krungu starter motor lagi dipateni, tambahi lagi. Khawatir nanti telat, nanti itu ada beberapa orang masih mendengar. Nah, kemudian sampai ayat ke-10. Sampai ayat ke-10 masih mendengar lagi. Panjangkan lagi. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, kalau memang imamnya punya kapasitas untuk itu dan punya niat agar tidak ada makmum yang terlambat, boleh, asal tidak keterlaluan. Jadi kalau kemudian dipanjangkan terus orang entek-entek, ini keterlaluan ini. Karena nanti akan memberatkan bagi kaum sepuh, orang tua, perempuan. Karena Nabi mengatakan fa inna fihimud dhaif was-saqim wal kabir. Di sana ada orang lemah, ada orang sakit, ada orang tua. Jangan sampai memberatkan orang lemah, orang yang sedang sakit, orang yang sudah tua. Ini jangan sampai kemudian memberatkan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, untuk rakaat pertama tadi dibolehkan selama memang masih dalam batas kewajaran untuk menunggu jamaah agar dia tidak ketinggalan. Saya juga pernah suatu saat ngimami, tapi suratnya alhamdulillah bukan surat Al-Baqarah, jadi tidak panjang. Sudah punya keinginan untuk rukuk, tiba-tiba mendengar suara air dan suara gaduh. Baca surah An-Nazi'at waktu itu yang saya ingat. Sudah faidahum bisahirah, sudah berhenti di situ. Agak sejenak mau takbir, kok mendengar suara gaduh di tempat wudu. Saya lanjutkan, ternyata gaduhnya sampai selesai. Ya alhamdulillah, jadi An-Nazi'at sampai selesai. Dan alhamdulillah karena jamaahnya muda-muda tidak masalah. Tapi kalau jamaahnya kaum sepuh, orang tua, perlu dihindari. Kemudian rakaat yang kedua itu lebih pendek dari rakaat yang pertama. Maka pesan Nabi, idza shalla ahadukum binnas, kalau kalian mengimami orang-orang, falyukhaffif, hendaknya ringankan salat. Jadi perintah Nabi, kalau kita mengimami maka ringankan salat. Jadi tidak diperpanjang. Termasuk fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar suara tangisan bayi, maka beliau akan memperpendek salatnya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam memperpendek salatnya. Disebutkan pula oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Riyadhus Shalihin, anjuran bagi kita ketika kita sedang menjadi imam lalu mendengar suara tangisan bayi, maka hendaknya diperpendek. Jadi sedianya kita mau baca surah agak panjang, tapi karena mendengar suara tangisan bayi, maka segera diperpendek atau diperringan sholatnya, agar tidak mengganggu kekhusyukan para jamaah. Fa idza shalla li nafsihi falyutawwil ma syaa. Kalau sholat untuk dirinya sendiri, maka silahkan diperpanjang semaunya, sesukanya. Jadi kalau sholat sendiri silahkan diperpanjang sesukanya. Ini tidak masalah, khususnya ini dalam sholat-sholat sunnah, silahkan diperpanjang sesukanya. Atau makmumnya adalah orang-orang yang kuat
anak-anak muda itu bisa diperpanjang. Ada contoh dari Nabi sebagaimana dikisahkan oleh sahabat Hudzaifah, ada sahabat yang lain seperti sahabat Ibnu Mas'ud dan sejumlah sahabat muda lain yang menceritakan kepada kita dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat pernah sholat lail, lalu sahabat ini gabung. Pada saat bergabung bersama Rasulullah, surat yang dibaca surat Al-Baqarah. Ketika hampir selesai surat Al-Baqarah, maka sahabat yang menjadi makmum mulai bergumam di dalam hati, sebentar lagi Rasulullah ruku. Ternyata Rasul ruku mboten? Ndak. Padahal sudah selesai surat Al-Baqarah. Rasul belum ruku. Ini sholat sunnah, jamaahnya kaum muda. Kalau bukan sholat sunnah, jamaahnya bukan orang muda, Rasul tidak sepanjang ini. Ternyata kemudian Rasul tambah lagi surat apa? Bukan Al Imran, Rasul tambah surat An-Nisa. Jadi Rasul kemudian tambah surat An-Nisa. Kalau sesuai urutan dalam Al-Quran, setelah Al-Baqarah itu Al Imran, tapi ternyata Rasul nambahnya surat An-Nisa. Begitu sampai ayat hampir akhir, sahabat ini bergumam lagi dalam hati, sebentar lagi Rasul ruku. Ruku napa mboten? Mboten. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tambah lagi satu surat, yaitu surat Al-Imran. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, sholat sunnah yang jamaahnya kaum muda itu boleh sholatnya panjang, seperti Al-Baqarah ditambah An-Nisa ditambah Al-Imran. Itu praktek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kategorinya adalah pemuda di zaman Rasulullah. Kalau pemuda zaman kita saya tidak tahu masih sanggupkah untuk bertahan. Nah, jadi kalau generasi muda milenial ya istilahnya, saya tidak ngerti, tidak paham tentang masalah itu kira-kira kuat apa enggak. Nah Bapak Ibu, hikmah lain, sebenarnya ada hikmah lain yang ingin kita sampaikan dari cerita ini, bahwa bolehnya bagi imam dalam membaca surat tidak harus berurutan. Nah, jadi itu yang hendak kita sampaikan. Silahkan diperingan ketika menjadi imam, dan boleh dalam membaca surat tidak harus berurutan. Faktanya apa? Al-Baqarah, lalu An-Nisa, lalu Al-Imran, depan, kemudian belakang, kemudian tengah. Susunannya tidak beraturan, maka boleh. Maka imam tidak perlu berpikir iki nek aku ngimami kudu saka juz ngisor tekan juz dhuwur, dari juz bawah lalu juz atas, dari surat depan lalu surat belakang, tidak harus. Demikian pula tidak harus dari belakang lalu depan, tidak harus. Prinsipnya adalah faqra ma tayassara ma'aka minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Jadi prinsipnya adalah bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Tidak mengharuskan suratnya urut. Ngimami An-Nas, karena ini pendek-pendek, jamaahnya kaum sepuh ya. Lalu kemudian setelah itu karena mau membaca 3 surat, lalu baca Al-Ikhlas, setelah itu baca Al-Falaq, nah boleh, atau Al-Kausar, tidak harus urut. Jadi faqra ma tayassara ma'aka minal Quran, bacalah yang mudah bagimu dari ayat-ayat Al-Quran. Nah ini anjuran bagi kita untuk meringankan sholat. Kalau sendiri silahkan panjang, bahkan sepanjang yang dikerjakan oleh Rasulullah boleh, selama mampu, kuat, bisa, dan tidak memberatkan. Ini untuk sendiri ya, atau jamaahnya anak muda, tidak masalah.